panji Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Bersama umat, bersama rakyat, membangun nusa dan bangsa. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman untuk melangkah. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Semangat menegakkan panji Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Al-Muhafazatu 'alal qawlil shalih wa ahlu bil jadil aslah. Al-Muhafazatu 'alal qawlil shalih wa ahlu bil jadil aslah. Para alim ulama, para kiai, para bisepuh, dumateng kadaripun Rais Suriah Ranting, Rais Suriah LPG, NU Rejukangan, para bapak, para hadirin, para masyayikh, kita Allah muliakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhil Al-Karim Saudara Mamat. Acara yang nomor 3, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanallah Waton yang akan dipandu oleh Panjenengan Hidayatul Ibu Hidayatul Sholihah. Adapun acara yang nomor 4, sambutan yang pertama, khutbah iftitah yang akan disampaikan Panjenengan Rais Suriah Ranting Tenggur, Panjenengan Maulai Ahmad Syarqoni. Sambutan yang kedua, ketua tanfidiyah sekaligus laporan pertanggungjawaban. وبست الجبال
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu dirasa di bawah durimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Waktu patut kita aturaken dumateng asmanipun Allah. Namung alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya jalur iki saged sareng silaturahim hadir wonten ing majelis musyawarah ranting ing ranting Tenggur 5 tahun sing arepe teka apa luwih apik apa luwih luwih tersebut luwih turu antara yang ranting Tenggur iki nggih kados ngaten menika nggih kemajuane nggih kados ngaten menika terutama Surya iki pramrika makin jenengan pilih sing luwih iki sing kados iki nggih wujudaken kader yang solid militan dan berkarakter. Lambat kata pamit tangan panjenenganipun Bapak Haji Adriono beserta jajaranipun ingkang tansah kula hormati segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tenggur periode alon ingkang hasilipun insyaallah kita petik meeting wonten ing akhirat. Para musyawirin ingkang tansah kula hormati, minangkani sulih saking konco-konco pengurus NU Ranting Tenggur masa khidmat 2017-2022 dados sampun gangsal tahun kula bersama segenap komponen pengurus menggeman amanat untuk baiknya perjalanan atau khidmat wonten ing NU Desa Tenggur menika. Upaya atau ikhtiar baik secara zahir maupun batin, baik secara pikiran, waktu juga kami curahkan, tenaga dan bahkan nominal juga kami perjuangkan, kami pertaruhkan, kami khidmatkan untuk NU di Ranting.
semacam kesan kurang sesuai dengan tupoksinya, khususnya di Ranting Tenggur misalkan di situ ada juga lembaga dakwah, ada lembaga perekonomian, ada juga Lasisnum, lembaga yang berkiprah di bidang amil zakat, infak dan sedekah, ada juga yang lainnya. Tapi toh meskipun semuanya ada personilnya, tidak menutup kemungkinan nopo masalah mungkin juga lupa kalau di antara komponen yang ada itu sebenarnya telah memiliki atau menanggung beban Ranting Tenggur khususnya. Jadi kadang-kadang kami itu juga merasa aneh dan ajaib, mestinya ini yang bekerja siapa atau siapa, tapi nyatanya tidak sesuai ini. Tapi tidak lain tidak bukan itu diperbuat simultan Indonesia daripada ngejibni tugasnya masing-masing tidak jalan, akhirnya atas pertimbangan itu karena ini adalah merupakan tanggung jawab ya apa boleh buat semampunya dijalankan. Oleh karenanya harapan kami dari hasil musyawarah nanti akan membuahkan, akan terrealisasi pemimpin atau pengurus NU yang benar-benar satu sama lain bisa bergandeng bahu, satu sama lain bisa bersinergi sesuai dengan peranannya atau tupoksinya masing-masing. Oleh karenanya kami berdoa sekaligus tapak ulang sesuai tema yang diusung di Musbik NU, maksudnya yang solid, tidak sekedar orangnya pandai tapi juga mau bekerja, orangnya tidak banyak cakap tapi banyak bekerja, syukur-syukur banyak cakap tapi juga banyak kerja gitu. Solid, militan, karena yang itu juga ide-idenya sudah pasti sekali, tidak bisa diperdebatkan lagi karena semuanya mempunyai hujah-hujah. NU selalu samaan atau apa, karakter santri nggak bisa hilang, moralitas, jadi tidak sekedar gerakan mantu santri, tapi panjenengan perhatikan lembaga dakwah ini sinten-sinten sampun melampang atau dereng, tapi panjenengan perhatikan lembaga pendidikan Ma'arif, juga ada lembaga perekonomian. Ini terbukti alhamdulillah Tenggur karena ketepatan Nusantara mampu berada di ranting kita. Itu kalau tidak salah dari penampilan itu dari warga Ranting Tenggur. Terus selanjutnya lembaga amil zakat dan sedekah ini alhamdulillah juga Tenggur, di mana peduli Pacitan itu termasuk lumayan kepedulian masyarakat Ranting Tenggur. Begitu juga Semeru yang ribuan itu insya Allah terkumpul tidak kurang 25 juta yang Semeru itu. Ini membanggakan, tapi persoalan NU itu tidak itu saja. Ya. Data musola dan masjid Tenggur itu ada 51 menurut catatan kami, karena juga ada musola yang sifatnya itu berada di lokasi perumahan, tapi di sini tidak kami lampirkan, termasuk ada di antaranya musola Bapak Haji Sutris bangunan itu ada musola juga biasanya ada juga musola di, kalau tidak salah di rumah saya sendiri Mustafa Sel itu di dalamnya juga ada musola, tapi tidak begitu diviralkan kemarin. Di antara musola-musola ini sedaya pun Amaliyah Nahdiyah, tetapi yang menjadi persoalan belum semuanya dalam hal perwakafannya dinadiri oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama. Untuk jadi gereja tunggal, untuk mimpin tunggal, untuk miring ini mau terkali, kalau tidak salah sudah berjalan kali keempat. Pulau Piangga ini bukan dipenaturi, dan jadi ujungnya itu diaturi lah. Oleh rakyat ini loh pemaya itu NU. Ini ya sedikit persoalan namanya. Tapi sekadung ya kita dukung saja yang terbaik. Terus ingkang sajipun perlu kolaborasikan yaitu laporan keuangan koin NU. Apunten di khususipun Bapak MBC pernah luar biasa
Tapi di saat luar biasa itu juga melelahkan. Ada yang dalam perjalanannya itu menangis karena ada ujian, ada yang menangis karena tiba hidup. Ya tidak ada yang namanya perjuangan tanpa ada hambatan, rintangan. Kanjeng Nabi mawon di luar seperti gendeng apa meneh awake. Jadi itu justru menjadi bumbu agar kita semangat. Alhamdulillah poin yang pernah terkumpul di ranting kita ini 91 juta total. Tapi pasca pandemi ini turun kubur. Sebenarnya ini tidak boleh dijadikan alasan. Mengkambing hitamkan corona, tapi sebenarnya mungkin produk males pergerakan. Jadi harusnya tanggung jawab rasisme, aku kan biasa, tapi ini harus tidak berhenti masing-masing 300.000 dan untuk orang sakit yang dianggap sakitnya itu agak kritis, level kejulinu, pamunan itu betul jenis kategori ini. Dari sing kritis, sing ketepatan taraf ekonominya menengah ke bawah. Lainnya sing mobil kuatah atau sakit biasa sekiranya kurang ini bukan dipun kali satu. Nah ini ada 168, tapi teklok uang corona ini mandek. Dan untuk saat ini dana koin NU ini masih ada sisa 3.158.000. Itu tidak lain tidak bukan ya cuma satu-satunya yang itu dari infak Majelis Istimewa Quran dan Tahfidz Kubro wonten ing Makam. Saya berharap sekali Pak, nanti ke depan siapapun pengurusnya terkait Tahfidz Kubro itu jangan diambil alih oleh selain NU. Enggak sampai besoknya kayak saya juru kebersihan makam oleh gender, saya minta agar tetap saya itu biarlah saya prioritas NU untuk yang sifatnya hadiah biarlah itu milik desa. Karena desa yang lain itu memang ya begitu juga, bahkan Berakung itu ada 4 makam itu ya sumbernya itu. Kecuali kalau tunggu nanti ke depan itu ada sebagian kasihnya Bapak Lurah diperuntukkan dengan NU itu ya alhamdulillah berarti Madani Berakung kali Madani ya di Jowo. Tapi ini bukan permintaan kami, tapi harusnya mengerti lah kenapa ini selalu disponsori oleh tuan rumah. Dirawat dana yang sumbernya tahunan kita sehingga desa Bejo 8.500.000 lebih belum dipotong administrasi untuk kegiatan musyawarah anggota ranting pada malam hari ini. Tapi jelas insya Allah tak sekarang. Apa namanya ditambahi lindungi. Wonten majelis Sekang Agung menika musyawarah ranting NU Tenggur dalam rangka menindaklanjuti konsolidasi organisasi menika periodik untuk pengurus ranting NU Tenggur masa hikmat 2017-2022 dalam suasana hikmat tanpa ada arah. Ini mewakili dari jajaran pengurus MBCNU ngaturaken bunging panuwun dhateng pengurus ranting NU Tenggur ingkang menika siap untuk melakukan posting di tingkat MBC adalah untuk posting yang kelima. Yang pertama di Desa Subragung, nomor 2 Buntaran, kemudian Jatidowo, Tugu, dan alhamdulillah yang kelima ini adalah ranting Tenggur. Dan besok lusa insya Allah Banjarjo persiapan supaya malam hari ini selalu mendapat ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga konsolidasi organisasi bisa berjalan di ranting Tenggur seperti pada malam hari. Berbicara masalah NU, kita menyadari bahwa usia Nahdlatul Ulama ngantos sakmenika adalah mendekati 1 abad. Insya Allah 1 abadnya adalah besok bulan Rajab, tanggal 16 Rajab. Karena nopo NU lahir adalah tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 31 Januari
tahun 1926 sesuai hasil muktamar untuk menghitung peringatan kelahiran NU adalah didasarkan yaitu tahun 1 abad, berarti 100 tahun. Selama 100 tahun boleh dibilang ini adalah usia yang cukup matang, usia yang sudah tua, sehingga barangkali memang 100 tahun ini banyak tantangan, banyak hambatan, terjadi hal-hal yang manis dalam perjuangan maupun hal-hal yang pahit dalam perjuangan. Seperti sejak Indonesia merdeka tahun 45, banyak kala itu organisasi-organisasi yang semuanya ingin menghancurkan kepada Nahdlatul Ulama. Namun sejak Orde Baru pada pemerintahan Pak Harto dulu memang NU ini ibaratnya dikekang betul, sehingga pemberontakan terjadinya DI, TII, PKI, NII dan lain sebagainya yang ingin menghancurkan NU ternyata tidak lama. Karena apa? NU ini adalah lahirnya merupakan satu yaitu istikharah, riyadhah para muassis yang luar biasa. Tidak semata-mata kun fayakun, dan sampai saat ini ternyata masih eksis. Nukil dawuhipun almarhum Kyai Hasyim Muzadi ketika ada peringatan Harlah NU yang ke-89 di PWNU Jawa Timur tanggal 19 Juli tahun 2009. Beliau dawuh, NU ini adalah banyak tantangan, banyak yaitu liku-liku dalam perjuangan. Ning ternyata masih mampu tegar menghadapi segala bentuk tantangan itu. Dawuhipun Hasyim, yaitu karena NU itu punya pilar penyangganya. Pilar penyangganya NU ini adalah 6. Yang pertama apa? Yaitu pilar penyangga akidahnya NU. Akidahnya NU adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dengan kita gondelan pada itu, insya Allah segala sesuatunya sudah ada dasarnya. Karena apa? Nuwun sewu, NU ini melaku dawuh Ahmad Siddiq mantan Rois Am. NU ini ibaratnya yaitu sebagai seperti kereta api, bukan seperti taksi. Kereta api artinya apa? Sudah ada rel-relnya, sudah ada aturannya yang namanya ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Inilah yang menjadi pedoman daripada organisasi NU. Makanya kita di dalam berjalan ini ya harus sesuai dengan rel-relnya yang ada di NU. Kemudian peraturan yang kedua di NU ini namanya PU, Peraturan Organisasi NU, yang mengatur tata administrasi dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3 adalah keputusan dan peraturan PBNU. Kemudian yang keempat, yang namanya kita aturan di NU ini adalah keputusan-keputusan menurut tingkatannya masing-masing. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, pilar penyangga NU masih utuh, NU masih kuat. Ini adalah pilar kekuatan politik. NU ini politiknya adalah politik kebangsaan, sehingga punya andil besar di dalam melindungi negara. Lahirnya NU ini ternyata di situ salah satu pendirinya adalah para ulama-ulama yang notabene adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Nahdlatul Ulama. Strukturnya organisasi, sehingga pada malam hari ini
ini adalah menata struktur organisasi. Dari pusat ada PBNU, sudah ditata di sana peraturannya organisasi. Kemudian turun ke PWNU, turun ke PCNU, bahkan tidak hanya PCNU, NPCI, peraturan cabang istimewa yang ada di luar negeri. Dari PC turun ke MBC, dari MBC adalah turun ke tingkat ranting. Mulai dari PB sampai ranting ditata sesuai aturan-aturan yang ada. Makanya peraturan DNO yang pertama adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, Bapak sekalian, NU iso utuh, NU iso tangguh semacam ini karena pilar yang keempat adalah pilar kultur budaya. Apa kultur budayanya NU? Ya yasinan, ya tahlilan, manakiban, berjanji, sholawatan. Ini monggo diuri-uri dengan seenak film sholawatan, film berjanji. Ini adalah kultur budayanya Nahdlatul. Kemudian yang kelima adalah pilar penyangga yang kelima, yaitu tentang jumlah warganya. NU ini adalah satu-satunya organisasi terbesar sak-dunya. Orang se-Indonesia sak-dunya yang terbesar ini adalah NU ini, organisasinya. Makanya segala sesuatunya, mana-mana negara yang ada di luar negeri sering terjadi percekcokan, pertikaian, mesti rujukannya kepada Indonesia, sering ke PBNU, minta wawasan kok Indonesia sing negara terbesar kok panggah rukun dan damai. Ini karena punya termasuk organisasi besar sing akeh warga Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pilar penyangganya NU masih kuat ini karena keindonesiaannya. Indonesia cinta, NU cinta kepada NKRI. Makanya kalau ada ide dari Pak Sodiki tadi, siapa kita di dalam NU tegas, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Ini betul-betul di NU ditanamkan kepada cinta keindonesiaan, bantuan-bantuan sosial, sehingga kesehatan diopeni, kesejahteraan diopenetrasi, dan dakwah. Ini penting karena nukil dawe Yai As'ad Samsul Arifin As-Safiyah Salafiyah Asem-Bagus itu Bondo, dawe Yai As'ad. Maknanya agama Islam apa manane? Kelulas itu apa? Kesatuan kekuatan yang tak terhingga. Niku ature para wasita sing sekolah-sekolah. Mulai dari perang bakat, lalu sih terulas itu perang bakat. Perang bakat itu kalau mau ngicil lain niku wonge pekerja keras, semangat. Dan terus ini pas ini semangat bisa tergolong ranting ini ngawunaken musyawarah ranting wonten ing Sabtu pagi niku. Hukumnya perang bakat ini, jadi mungkin semangat. Insya Allah tergolong semangat langkung. Ini pengen nomor gansal dan alhamdulillah saya hadir ya lumayan kata. Muka-muka semangat mungkin pengurusnya sehingga ya langkung semangat ketimbang pengurus yang satu. Bapak atau Ibu Musawirin yang kalau hormati, sebelum prosesi musyawarah anggota ranting Nahdlatul Ulama ranting kedua diponwiti kalau mau saking ketua Akhidia ranting NU Tenggul sampun menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Terus ini makin saderengipun prosesi dipunmilai wonten acara tanggapan LPG saking Musawirin Makepuan LPG kan sampun dipun sampaikan pengurus ranting NU Tenggul. Nomor kali ini pun mangke pernyataan demisioner saking pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tenggul periode 2017-2020 mawon
saking laporan pertanggungjawaban pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tenggur periode 2017-2022 wonten tanggapan napa mboten? Cekak ditampi alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi LPC yang sampun panjenengan tampi punika dadosna amalipun sedaya pengurus ranting Nahdlatul Ulama periode 2017-2022 kagem bekali kepengurusan ingkang badhe. Salajengipun inggih menika adicara pernyataan demisioner saking pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Tenggur masa khidmat 2017-2022. Pramila saking menika dumateng sedaya pengurus harian Nahdlatul Ulama ranting Tenggur periode 2017-2022 monggo kasuwun maju mangke dipun pimpin panjenenganipun Rais Surya ranting Tenggur kagem membacakan pernyataan demisioner pengurus masa khidmat 2017-2022. Jumeneng. Bali ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang mulya, khususipun saking segenap pengurus NU Ranting Tenggur lan pengurus MJD Nahdlatul Ulama Kecamatan Getangan, khusus saking pengurus NU Ranting Tenggur iki wajah-wajah ingkang sampun mimpin 5 tahun kepungkur niki mangke badhe divisioner atosipun jalur iki badhe dipun bubaraken bubar boten nyekel kepengurusan dalam mereka sakamenipun dipun bubaraken niki mangke badhe pilihan pengurus ingkang dipun pengurus iki sing lawas ngeten iki wajah-wajah kados ngaten menika niki mangke jenengan pilih wajah-wajah ingkang enggal ingkang niki saged mbekta kemajuan NU Ranting Tenggur masa khidmah ingkang segenap pengurus Ranting Tenggur niki kula atas nami nggih menika Surya badhe membukakan diri rintasan tirahipun sakderepipun muga-muga sasampune niki Ranting Tenggur bisa maju dengan pimpinan ingkang sae, amanah lan tanggung jawab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami segenap pengurus NU Ranting Tenggur masa khidmah 2017 sampai 2022 dengan ini menyatakan demisioner. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini juga pengurus ranting NU Ranting Tenggur niki sampun domisioner, berarti sak menika dereng wonten pengurusipun. Pramila
Menika kita awiti prosesipun pemilihan pengurus baru. Sak niku terus wonten malih Mbah Yai Abu Umar. Niku nggih ketua Tanfidia MBC NU Raja Tangan sing kula ikuti niku. Terus saknika ketua MBC niki Pak Haji Hardiono nggih tenggur malih. Terus ngeten iki kula lek maos tatip lek wingi sekawan desa niku maos tatip sing hadirine niku ketawis rada iki babagan napa kula kinten ten tenggur niki pun mboten tos ketimbang ranting lindunipun. Pramila mangke tata tertib niki kula waos kranten tata tertib musyawarah ranting niki sampun dipun ringkes niki nukil niki mengambil dari ADART Nahdlatul Ulama hasil muktamar Lampung. Anggota ranting Nahdlatul Ulama berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di ranting. Pasal 2 acara musyawarah ranting Nahdlatul Ulama. Acara pokok 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus ranting NU yang disampaikan secara tertulis. Wow sampun dipun sampaikan dan tertulis nggih sampun dipun laporaken. 2. Pokok-pokok program kerja 5 tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja pengurus cabang dan pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama. Pengurus ranting badan otonom NU masing-masing 1 orang. Wow pun absen muslimat berarti mungkin yang kagungan suara untuk memilih adalah 1 orang, fatayat 1 orang, dan seterusnya. Sing badan otonom yang ada di Tenggur. Kemudian perwakilan tokoh masyarakat. Yang dimaksud tokoh masyarakat ini sebenarnya sesuai ADART adalah anak ranting, tapi diterjemahkan bahwa di banyak ranting itu tidak ada anak ranting. Adanya adalah ketua jamiah Yasin Tahlil dan ketua takmir masjid atau takmir musola. Wow datanipun takmir musola wonten kuatah. Musolane kathah, masjide wonten 6. Yeah. Mengkis dari perwakilan itu yang punya hak suara 1 orang. Kemudian tata cara pengambilan keputusan. Musyawarah anggota ranting Nahdlatul Ulama berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua Pak Yai Yunus Mahmud Yunus. Yang ketiga Pak Haji Suryanto. Wonten mboten Pak Haji Suryanto? Wonten. Kemudian Pak Haji Wahid. Niki Wahid no Wahid nih. Oh Pak Haji Wahid. Terus Pak Yai Duki, Pak Yai Duki. Berarti wau ingkang setunggal Pak Haji Suryanto boten gitu Pak ya. Wonten alternatif Pak Yai Amin Tohari. Wonten nggih? Setuju. Amin. Pak Yai Yunus ya wonten Mas. Bagaimana mboten? Di Pak oke. Nanten. Wah, nanten mundur kok. Hah? Ora. Oh, bagaimana? Oke. Kira-kira kamu. Monggo niki kagem tingkat wekdal sidang ahwa niki kelima ulama niki monggo panjenengan bermusyawarah untuk menentukan Rois Suriah NU Ranting Tenggur masa khidmat 2022-2020 Yunus, Pak Yai Wahid, Pak Yai Duki,
Pak Kiai Amin Tohari. Monggo menika menentukan tempat boten usah tebih-tebih. Mriki mawon lho, Lah. Nggih. Mungkin sanone mbali desa. Nggih, monggo. Nggih. Karena nopo sidang ahwan ini adalah sidangnya para khusus, maka tidak boleh diketahui halayak umum. Pak Ulet kok dereng mriki, dereng. Nggih, mangke lek nguping mangke bahaya. Bermusyawarah untuk menentukan Rais Suriah periode 2022-2027. Untuk menunggu hasil musyawarah ahwal, Pak Ulet hasil dengkene tata caranya sebelum masuk ke tata cara akan kami bacakan untuk syarat-syarat pengurus. Pasal 1 ART NU bab 12 pasal 39 Jamiah Yasin. Mangke kagem menika badhe dipun pimpin panjenenganipun Pak Haji Ridwan Fuadi kalian 3 wakil ketua MBC. Monggo njenengan dherekaken musyawarahipun dalam tahapan pemilihan Ketua Tanfidiyah Ranting NU Tenggur Masa Khidmat 2022-2027. Bermusyawarah, nanti tahapan pertama musyawarah adalah memilih calon. Misalkan terpilih kok calonnya ada 3 atau ada 4, maka calon ini nanti mengisi data, kemudian nanti calon ini akan mendapatkan persetujuan dari Rais Suriah terpilih. Dia nanti hasilnya ini diteruskan atau tidak, diridhoni atau tidak, tergantung keputusan dari Rais Suriah terpilih. Ngaten. Monggo Pak Yai Nur saged dipun awiti musyawarahipun pemilihan Ketua Tanfidiyah. Monggo. Panjenengan bermusyawarah. Monggo teng mriki lek panjenengan ngersakne kados ahwal mboten napa-napa. Ngoten daleme Pak Munir niku rawan ditemek kabeh mboten napa. bebas ya terbuka ya teman. Monggo, bersuara matanya loro kan. Monggo. Pak niki tokoh-tokoh mushola Yasin Ansori. Mas Edi kok. Monggo Pak, adikin mau ndi? Ora masa slow. Gosanas. Monggo jenengan tuntaskan wonten musyawarah menika. Musyawarah niki monggo. Monggo Pak Jiropi. Pak Karyani. Mas Hamdan Ibnu. Pak Wiono. Pak Jivanani. Monggo niki. Pak Guru. Niki lah. Bisa. Oh ya, itu malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuki tahapan pertama inggih menika memilih calon. Langsung nih, Bang. Nggih, monggo. Nggih, sinten malih? Musyawarah itu napa jenengan juga gelar rumiyin dengan voting. Lek voting itu boten tumpang terbuka. Iki wong kertas itu. Ya pripun?
Oke, tahap pertama tahap pencalonan, memilih calon dengan kasihan ya. Oke, tunggu. Abon nggih. Nomor sunggar anu berarti Pak Munir. Pak Munir. Musawirin monggo sedaya kemawon. Sinten calon kedua? Campur Pak Nur campur. Pak Munir Pak wis loro mawon. Pak Nur Hadi campur kula catet sinten malih? mawon. Suaranya sing suaranya ibu ngomong kalih lho. Bu Muslimah dari Fatayat toh. Ini pun monggo. Pak Nur. Sebut ya. Ayo Bu Muslimah dari Fatayat Pak Nur. Woi, iki wakil muslimat to lho, lanang wakil muslimat to capek. Dan. Pak Nur terhalang. Pak Ropek. Dari apa itu? Ramus oleh jiwe-jiwe. Jangan ketua Yasin Mas. Bukan bareng. Di ART-nya Ini kan wakil ketua. Kota pengurus harian wakil ketua itu. Pak Nur Hadi, Pak Munir. Ya, ya. Sampun, betul wonten. Plodok. Alhamdulillah niki badhe sowane dateng Suriah terpilih. Nggih, sampun dipun setujoni napa mboten mengki nek sampun dipun setujoni kantun meningkat ke pilihan kedua sistemipun aklamasi napa hitungan. Oh, Suriah dereng dados. Nggih, Suriah dereng dados. Keputusan musyawarah jenengan iki memutuskan wonten dua calon ketua tadi ya. Pertama Pak Yai Nur Hadi, yang kedua Pak Abu Sofyan Munir. Pramila keranten wonten dua calon ini mangke kita ajukan ke Rais Suriah terpilih. Apakah kedua-duanya nanti bisa langsung lanjut untuk tahap pemilihan atau Rais Suriah menentukan salah satu dari dua calon ini untuk menjadi ketua terpilih dalam sidang ahwa yang terdiri dari 5 anggota ahwa menyepakati bahwa untuk Rais Suriah NU Ranting Tenggur Masa Khidmat 2022-2027 yang rapatnya dipimpin oleh Pak Yai Syamsuddin Nur, maka dari sidang itu memutuskan bahwa calon rais, maksudnya calon ini sebelum di SK kata si calon rais Suriah NU Ranting Tenggur Masa Khidmat 2022-2027 adalah Bapak Yai Ahmad Zarqoni. Al-Fatihah. Selanjutnya, karena Rais Suriah sudah disepakati Pak Yai Ahmad Zarqoni, nyuwun dumateng panjenenganipun pinarak wonten pernyataan kesediaan calon rais pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Tenggur Masa Khidmat 2022-2024 Ahmad Zarqoni pilih ketika mau bersamaan dengan musyawarah ahwa
Bapak-bapak dan ibu-ibu, terdiri dari pengurus harian Tanfidiyah Domisioner dan perwakilan dari Badan Otonom dan perwakilan Jamiah dan Takmir Masjid Musola menyepakati dalam tahap pencalonan calon ketua ranting NU Tenggur masa khidmat 2022-2027 menyepakati ada 2 calon ketua Tanfidiyah. Yang pertama adalah Bapak Nur Hadi, yang kedua Bapak Abu Sofyan Munir. Sebelum panjenengan dawuh dari 2 calon ini, saya hanya membacakan ADART saja, bahwa dari calon itu walaupun disepakati, tapi urusan kesepakatan dan ADART, kalau mungkin wedi kula juga kalau ADART terus mungkin disatroni wong Tenggur, kalau ra ngurus disatroni napa piye. Tapi kalau namun membacakan saja dari 2 calon ini, yang masuk kriteria sebagai calon hanya 1, yaitu Bapak Abu Sofyan Munir. Karena 2 calon yang diajukan, yang pertama Pak Yai Nur Hadi adalah Wakil Ketua Tanfidiyah MBC NU Rejotangan periode 2022-2027. Yang kedua, Pak Abu Sofyan Munir adalah Sekretaris Ranting NU Domisioner. Maka dari 2 niku yang masuk kriteria adalah Pak Abu Sofyan Munir. Pramila niki kula nyuwun panjenengan, dawuh panjenengan dari yang kula sampaikan niki, monggo panjenengan dawuh atau panjenengan kembalikan ke musawirin atau panjenengan langsung nampi calon ingkang wau sampun kula aturaken. Monggo. Para hadirin ingkang milaya, ya, kemudian, ya, kalau mau disepakati kula calon Surya, kita calon, karena kula asal niki pun ping kalih kula, nah niki, wah, kena ayu ping telu apa-apa, nah niki kula ping 3, niki calone Tanfidiyah niki enggak kedah ping 3. Kedah ping 3. Niki pun Pak Nur Hadi. Setuju ya? Setuju. Nun sewu. Iki mergo Pak Nur Hadi niki wonten RBT pakai Kabang niki namung dados wakil kelas ketua. Nanti dados make wonten ing ranting dados ketua. Jadi pun panjenengan dawuhaken Pak. Kula kan matur ngaten. 2 calon yang diajukan oleh musawirin ada 2. 1 Pak Nur Hadi, 2 Pak Abu Sofyan Munir. Dari 2 calon yang diajukan musawirin, ketika kita merujuk pada tata tertib dan ADART, yang masuk kriteria sebagai calon adalah 1 Pak Abu Sofyan Munir. Terus, walaupun otoritasnya yang menentukan adalah Rais Surya, itu dalam kaitannya tidak menyalahi aturan ADART. Baru monggo, lek panjenengan berarti nopo? Intine calonipun tinggal 1 Pak Abu Sofyan
Munir. Lek panjenengan boten ngresakne Pak Abu Sofyan Munir, kita kembalikan ke musyawirin lagi untuk memilih calon kembali. Paham ya? Ngoten nggih? Karena tadi bermusyawarahnya ngapunten tata tertib musyawarah boten pareng musyawarah mano langsung niki. Karena nopo? Ketika panjenengan nyebut nama berarti itu sudah tahapan voting. Voting itu tidak boleh terbuka. Yang boleh terbuka itu mufakat dan aklamasi. Tidak diaklamasi ya Pak? Wow, di aturan belum membacakan. Kalau tidak mencapai mufakat, maka akan ditentukan dengan pulau boten matur aklamasi. Paham? Monggo. Niki Pak Yai Ahmad Zarkoni, calon setunggal Pak Abu Sofyan Munir niki panjenengan setujoni nopo dibalik malih wonten musyawirin. Pilihane kalih. Monggo. Nyuwun ngapunten. Nggih. Wonten pengaruh niki lho. Ora pengaruh iki. Kalau boten pengaruh. Nggih. Iki kanten iki nggih nata umat. Nggih, nata umat, nata masyarakat. Pramila niki sing kathah pengalamane. Niki nggih ingkang dipun pilih nomor 1 kala wau. Dan niki berhubungan langsung kalian umat dan masyarakat. Jadi niki mangke pun Pak Yai Nur Hadi, jadi tersowo, niki lagi tersowo, niki gajah tapi teriak ketiga kalimat. Nggih, yang jauh ngaten Bapak. Ingkang ngormati. Kula sik teng Tenggur niki nggih. Wow, kula kan pun matur ngaten. Tenggur niki kathah tokoh Nahdlatul Ulama, kathah tokoh ingkang rumiyin niku jauh sebelum kula niki dados pengurus NU niki wis dadi pengurus MBC. Kula kinten pun langkung paham, langkung mangertos babakan kalian aturan berorganisasi. Pramila wau dipun aturaken Pak Surya panggah calon ingkang boten niku boten calon nggih. Dados niki boten urusan deadlock napa boten. Keputusannya adalah kita kembalikan kepada musyawirin untuk bermusyawarah kembali menentukan calon ketua tanfidiyah. Pilih kita maju yang nggak pilih. Monggo pengurus harian kasuwun niki dihitung jumlahipun mungkin dibagi kertas jenengan nulis calon ketua tanfidiyah. Sambil ada di kali. Oh, iya. Aku loro iki sotonya berapa? Tulis dulu. Pengurus harian ya, sesuai SK Bapak ya Mas Zarifun, Pak Amin Tohari, Pak Haji Wahid, Pak Nur Hadi, Pak Mahsun, Pak Abu Sofyan Munir. Niki wong setunggal Pak Abu Sofyan Munir ya alias Munir niku lho. Terus Pak Suswagianto, Pak Haji Samsul, Pak Haji Kamil, terus Pak Haji Mahsun, Pak Mahsun. Oh, bendarannya sudah muncul. Hari ini hari ini
Pak Anas. Misalnya saya milih Pak Anas Dewi sama Pak Munir. Dewi. Hitung yang mulai lagi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Oh iya lagi dua ya. Pak Munir. Pak Munir. Alhamdulillah. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Burung selesai. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Itu orangnya punya Pak Nur Hadi. Sanggulnya pantun lagi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Saya ojo momen karo mari Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Iki jane wong Tengguri manut Perjalanan selesai nanti dilanjutkan dengan komen Pak Nur Hadi. Nah. Pak Nur tulisan nomor Pak Nur Sufyan. Wah, Sufyan Munir itu. Pak Nur Hadi. tulisannya tenang apa ora? Akhir Pak Nur Hadi. Ngeten lho para musawiri. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14. Pak Nur 14. Oke, nomor 3. Visi lho. Pun ya, close ya. Musawiri dengan proses voting ada 3 nama. 1 Pak Anas 1 suara, Pak Munir 3 suara, Pak Nur Hadi 14 suara. Baladina yo. Ya Baladina kok. Baladina. Nggih. Siapa? Yang tolong ini karena Pak Nur Hadi ini gendang oleh warga orang di Kendor, jangan menjadikan penghalang. Pak Nur masih diharapkan di warga Ranting Tenggur untuk di MBC mohon dengan hormat mengundurkan diri atau bagaimana? Pak Nur apa gelem? Ini nanti tidak ada dari MBC ADART. Padahal Pak Nur masih diharapkan oleh warga NU Tenggur. Betul. Tolong untuk dibukakan dari MBC. Apabila Pak Nur itu saya bilang salah. Ngeten Pak Nur. Iki istilah ambisi ya tentu ya. Saya juga NU itu kan sebenarnya menjadi asing kan di Manado. Terus dia mewujudkan kader. Mau sampai ngelawan tok pengakuan itu pernyataan kesediaan calon. Nah nikilah mengke nopo hak bicarane Pak Nur niki disampaikan. Jadi ngoten. Jadi kalau penjenengan menghendaki melayani ADART tidak sesuai dengan ADART, maka
niki kula cara keputusan niki keronten kula yang di apa namanya ditulis ini adalah hasil muktamar. Lha kula muktamar teng mriku namung dadi romeli rombongan liar ndak genah teng mriku. Sing musyawarah muktamar niku ya para kiai sak Indonesia menentukan niki. Terus akhirnya teng ranting tenggur akhirnya napa menjadi muktamar di atasnya muktamar PBNU kan yo luar biasa. Yo cocok lek tenggur niki oke mantan pengurus pramila niki kula sampaikan kepada Pak Nurhadi untuk menyampaikan apa namanya suaranya. Siapapun kalau sadar sebagai warga Nahdliyin, kalau memang dianggap kompeten, tidak boleh menolak. Tapi di satu sisi ini terjadi persoalan karena rangkap jabatan. Kalau memang benar ini dari hati nurani warga Nahdliyin Ranting Tenggur, ya kami siap, tapi dengan catatan satu, sesuai dengan tema ini harus bersinergi. Jadi benar-benar 5 tahun ke depan itu wujud kader. Kalau yang dulu-dulu itu biasanya yang bekerja itu monoton itu saja, ini tidak boleh lagi ke depan. Jadi saya ingin solid, berkarakter dan militan. Dan karena rangkap jabatan, ya kami mohon dengan hormat nanti dari perwakilan musyawirin ini membuat surat pernyataan agar tidak terjadi rangkap jabatan yang mungkin nanti yang dari MBC kami harus mengundurkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi kami Nyun Sewu berjuang dimanapun itu bukan jadi masalah. Oke, terima kasih. Bahwa intinya beliau ketika siap nanti akan proses mengundurkan diri dari pengurus MBC. Dan perlu diketahui, jadi proses pengunduran diri itu bukan kok mundur terus sakniki karena nopo SK yang dari PCNU itu sudah terbit pada Februari 2022. Maka kita harus, kalau memang ini terjadi, maka prosesnya tidak akan Februari 2022 SK-nya MBC. Untuk itu pun diangkat dari MBC. Ya, ranting ngeten Pak Munir ngeten. Ranting mengatakan bahwa terakhir itu April apa Mei 2022. Tapi tidak Januari ya. Ngeten Pak Munir, saya tak ngeten. Jelas saja. Tadi kan kayak April itu tadi. Ngeten Pak, ngeten. Kula riyen Pak Munir, nggih. Kula riyen nggih. Sampai Terima atau kula riyen? Nggih, terima. Jadi proses pengunduran diri kan, napa kok kula Februari itu proses formatur. Nggih, disampaikan ke PCNU. Kemudian terbitlah SK yang kemudian kemarin dikukuhkan di kantor MBC. Prosesnya ranting ini berakhirnya kapan? Berakhirnya di 15 April itu tertanggalnya adalah tertanggal pengajuan konferensi ranting. Maka berakhir ranting itu satu dasarnya SK, nomor 2 hari ini di domisioner. Yang pertama, ketika itu sudah berakhir, maka dasar dulu ketika formatur adalah SK-nya. Jamatan ila bi imaratin wala imaratan ila bi to'ah. Jadi opo artinya pemimpin dan anak buah belum taat. Pegangan menentukan malam ini. Yang selanjutnya pilih. Saya tidak bela Pak Murinda, tapi kalau toh memang mungkin kumbah
Nur tetap di ranting, berarti ranting termasuk gagal pengkaderan. Nyapa Pak Ranting sudah pantas munggah yang dhuwur dan tenggur dan pakai kader yang seatas sederajat dengan Mbah Nur. Dipertimbangkan. Jadi nomor kita dengan monoton main delok tok, berarti mobil Pak Nur gagal dan kader malih. Dia Pak Nur umure ya bunga-bunga ngoten, tapi tidak ngotot kan ya total mangke. Maka menurut saya pertama berpijak pada ahli ART, yang kedua adalah memang NU perlu pengkaderan. Maka bahasa saya tolong disimpan oleh Musawirin. Rabi mohon maaf, nanti dilanjutkan. Nggih, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dipun aturaken Roy Surya wonten niku wae. Mawon. Niku padha calone otot-ototan dadi lurah tuh kacek sak biting mawon dikepung. Lha niki kok enek mungkin NU yo ngoten niku, saking apike wong NU. Dadi ngalah ngoten niku dadi nomor sampai naik. Iki NU. Jadi tidak kena dipadakne karo pilihan perkara liyane. Lha gimana kleru gimana? Jadi wujud tak dine santri ning gone kiai ngoten niku. Mosok kiyaine bangkah bang ngoten ae terus santrine ngoten. Monggo niki sudah punya berbicara bahwa sanggup mengundurkan diri dari pengurus karena sudah siap kalau kan matur tentang ketua Roy Surya bahwa saya tidak bisa memutusi kebijakannya Roy Surya kembali ke ADART. Kalau balik dengan ADART Pak, boten balik dawuhe Pak Yai Nur Hadi. Kan nomor 1 adalah ADART. Roy Surya ngoten ngendikan teng ADART berarti ADART. Berarti nopo? Intinya dari calon niku niku sing masuk nomor 2 adalah Pak Abu Sofyan Munir. Pun niki monggo musawiri sing sepakat Pak Munir untuk Ketua Tanfidiyah NU Ranting Tenggur 2022-2027 monggo angkat tangan 1, 2, 3. Pak Nur ngolah malih. 7, 3. Sing setuju Pak Munir ketuane monggo angkat tangan. Kamu sudah punya hak suara. Yang terpilih nggih 2 kali matur nggih Pak Nur Hadi, kemudian musyawirin 2 kali nggih Pak Nur Hadi. Kesimpulan dari Roy Surya MBC NU Jodangan nderek musyawiri. Pramila niki Ketua Tanfidiyah NU Ranting Tenggur masa khidmat 2022-2027 niki dipun sepakati Pak Yai Nur Hadi. Pramila monggo Pak Yai Nur Hadi ngisi surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Ketua Tanfidiyah NU Ranting Tenggur masa khidmat 2022-2027. Ngoten niki kronologine ngeten. Dene nggih sekitar 2 bulan yang lalu itu begitu terendus badhe wontenipun turba utawi musyawarah ranting kula niki nggih sampun mulai njajaki calon, beberapa calon mulai njajaki termasuk ngipik nggih sampun termasuk Yai Didin, Yai Asmumi, Giring oleh Pak Adi kami ini upaya
sampai tempatnya kalau deleng keriki niki Mas Munir riyen kan isine badhe mlayu teng Surabaya. Dene tak buka. Mesan kok kene wis bergeget kaya wong tugu. Tugu kan bergeget nggih Mas Munir nggih. Pak bikin pucet, kalau nggih susah. Tapi nggak boleh kita itu tidak siap untuk menjadi pengurus. Jadi karena keadaannya demikian, saya meminta dengan sangat nanti begitu formatur timnya sudah tersusun dan menunjuk siapa-siapa yang akan menjadi komposisi personalia pengurus ranting baik harian maupun lembaga, kami minta seminta-mintanya bersedia untuk bekerja sama nggih. Loh. Lek nek mboten berarti niate nggak ini kula ngoten lho. Siap nggih? Saestu lho nggih. Sebab ngeten iki wonten lho sing begot. Lek pancet kula sawang-wangen niki wonten. Wonten lho. Terus lek pun ngeten kahanane nggih. Mungkin lebih tepat ini adalah sebuah takdir, ngoten nggih. Jadi mohon doanya dan dukungannya, dan nanti ke depan walaupun saya itu didaulat sebagai ketua, mungkin yang menjadi wakil apa-apapun ya, kalau saya misalkan instruksikan untuk memberikan sambutan untuk bergerak, kami mohon kesediaan. Pangesune muga-muga saged lancar. Di jenengan Tapa Asta Pak niku jenengan Tapa Asta mawon mungkin diisi Pak Munir, sing isi dene Pak Munir. Alhamdulillah dengan mengisi surat pernyataan bahwa Pak Nur Hadi sanggup untuk menjadi ketua Tanbidiyah pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tenggur masa khidmat 2022-2027. Al-Fatihah. Bapak akhir ingin menika tim formatur. Pramila kagem menika sumangga kita bermusyawarah kembali untuk menentukan formatur yang tugasnya melengkapi kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Tenggur periode 2022-2027 selama maksimal 14 hari untuk melengkapi kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Desa Tenggur. Tim formatur yang pertama adalah Rais Suriah terpilih dan Ketua Tanbidiyah terpilih. Jumlahnya ada 7 atau bisa 9. Maka ini sampun wonten kalih. Kita lek betahe 7 berarti kirangkan gangsal. Panjenengan songo, nggih songo. Monggo Pak Yai Ahmad Zarkoni, Pak Nur Hadi nomor 3, Pak Amin, Pak Yai Mas Duki, Pak Munir, Pak Dr. Andes Suparno, oleh Gus Anas, Pak Rofik, Pak Mudin Hanafi. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula waosaken formatur ingkang dipun usulaken inggih menika pertama Pak Yai Ahmad Zarkoni, 2 Pak Nur Hadi, 3 Pak Amin Tohari, 4 Pak Kiai Mas Duki, 5 Pak Kiai Munir, Gus Munir nggih. Jadi jarake Gus Aro Kiai, Gus.
Pak Dr. Andes Suparno. Nomor 7 Gus Anas. 8 Pak Rofik. 9 Pak Hanafi. Niki dari formatur 9 niki kula aturne ten musawirin setuju nopo ada revisi. Sing setuju angkat tangan. Sing butuh direvisi angkat tangan. Iki wonge pinten iki wong? Sing setuju loro, sing ora setuju loro. Jadi berrata sama setiap dua aja. Masa lebih berat kan ya? Nggih, kula mboten hadir. Nek kula isine mawon nek paling positif. Iki formatur nggih, formatur. Ya. Niku wonten usulan pilih perwakilan daerah gitu. Tenggur kan napa wilayah opo. Nggih. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah proses musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Desa Tenggur masa khidmat 2022-2027 sampun terlaksana dengan niki yo Tenggur niku ngene tamu kening ngapunten nggih klek kula Mas Tani rapat niku yo ngenten iki koyoke gontokan ento ngono kuwi iki bar yo pun bar terus napa jenenge tumandang ngoten nggih bar terus tandang kok terus bar nah sing dadi Pak Norneh berarti aman jadi lek bar ngene kaya gontok-gontokan kok sing dadi panggah utawa gantos piantune niki adalah dinamika yo musyawarah yo ngoten niku dari 5 ranting niku sing urip tenanan yo Tenggur niki. Jadi niki dinamikane urip ning sebagai catatan mawon muga-muga ngeten niki urusan-urusan sing berorganisasi kita mulai sadar berorganisasi dan bagaimana berorganisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Maten, selanjutnya kami bacakan berita acara musyawarah anggota Nahdlatul Ulama ranting Tenggur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 telah dilaksanakan musyawarah anggota ranting NU Tenggur bertempat di Musola Perdamaian Jatirejo Tenggur. Musyawarah anggota ranting NU adalah pelaksanaan mandat dari ADART NU bab 9 pasal 24 dan ART NU bab 16 pasal 45. Musyawarah anggota ranting Nahdlatul Ulama dinyatakan quorum. Adapun hasil sidang pemilihan pengurus adalah sebagai berikut. Pemilihan ahwa 1 Pak Yai Zarkoni, 2 Pak Yai Yunus, 3 Pak Yai Amin Tohari, 4 Pak Haji Wahid, 5 Pak Yai Masduki. Yang terpilih sebagai Rois adalah Yai Ahmad Zarkoni. Tahap pencalonan 1 Pak Anas 1 suara, Pak Munir 3 suara, Pak Nur Hadi 14 suara. Jumlah suara adalah 18. Yang terpilih sebagai ketua adalah Pak Nur Hadi Tenggur. Ketiga, terpilih sebagai formatur 1 Kiai Ahmad Zarkoni, 2 Pak Nur Hadi, 3 Pak Amin Tohari, 4 Kiai Masduki, 5 Pak Munir, 6 Pak Dr. Andes Suparno, 7 Gus Anas,
8 Pak Rafiq, 9 Pak Hanafi. Ditetapkan ditegur 14 Safar. Minggu tamat diganti Pak Ali. Aslinya wonten kalih Pak Lurah, tapi dari Pak Anas digantos Pak Ali Sodikin. Ditetapkan ditegur pada tanggal 14 Safar 1444 Hijriah bertepatan tanggal 10 September 2022. Pimpinan sidang Ketua Bapak Haji Ridwan Fuadi, Sekretaris Abdul Malik Saifuddin ditandatangani. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken magepokan kalian musyawarah anggota ranting Nahdlatul Ulama ranting Tenggur, mugi-mugi ndadosno barokah NU Tenggur langkung sae, pengurusipun dipun paringi yuswa ingkang dawa, rezekinipun langkung barokah kathah, NU-nipun dados NU ingkang sempurna. Dawuhe Mbah Hasim niku sing butuh ki senes NU. NU ndak butuh awake dhewe, ning awake dhewe niki sing butuh NU. Niku dicekeli pun ngantos duwe angen-angen lek NU lelene aku ora pelaku. Sing butuh niku awake dhewe, senes NU butuh awake. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Nyuwun terakhir nyuwun dawuh saking Rais Suriah MBC Indonesia Tangan, saking kula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah rolas atau ngantor langsung mawon. Dimanapun manusia ada 3 watak yang tidak pernah dihilangkan. Yang pertama, neng onde mesti cetuk wong pintar, neng yo cetuk wong lecet. Dimanapun ya, dimanapun. Terus yang ketiganya lari ya. Yang mulai pahami, apa bidane lecet kalau pintar? Mek titik pak bidane. Lek wong pinter iso nata, lek wong lecet mek ngreka. Lek wong nata untuk kebaikan bersama, lek ngreka mek penake dhewe. Nomor loro lali atau nomor loro langsung aja. Rom yang kedua jam rolah. Dimanapun NU penyakitnya masih tok. Siji etok nggak roh. Basa liya iso etok turu. Maka siapapun orangnya, lek wong etok sulit diatasi. Lek wong turu digugah penak. Lek etok turu, lek wong eruh penak ditoto. Lek wong ndak eruh penak ditoto. Lek etok ndak eruh, maka pengurus yang baru gugan wong sing etok turu, dudoh wong sing etok ndak eruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini kok penyerahan berita acara hasil musyawarah anggota ranting Nahdlatul Ulama ranting Tenggur yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah MBC Indonesia Tangan kepada beliau berdua, Rais Suriah terpilih, Bapak Kiai Ahmad Zarkoni, dan Ketua Tanfidiyah terpilih, Bapak Kiai Nur Hadi. Dumateng panjenenganipun kasuwun jumeneng. Pak, kajian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara musyawarah ranting NU Tenggur masa khidmat 2022-2027.
Selanjutnya barokah doa nyuwun panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini aku menyajin soleh al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bi ni'mah. Alhamdulillah mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaina al-akhlaq wa tuhasina bila Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasina bidana syaqwa tuhasina bidana akhlaq wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya wasilah awsilna ilaika wa taqatta'na bil aghyar min kabir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan Allahumma ya Allah hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah tadi acara mulai awal harus akhir sudah selesai dari Purno, dan saya sebagai pembawa acara mulai awal sampai akhir ada kekhilafan segenap kemawon, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan dari saya akhiri waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan bangkit.